Perkenalkan, nama saya Fajria dengan NIM 17016200031 dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan mencoba mereview film The Big Short yang dimana film ini berasal dari kisah nyata krisis ekonomi di Amerika pada tahun 2007 sampai 2008. Film ini dirilis pada tahun 2015. Tapi sebelum mereview film The Big Short, kita tonton yuk trailer dari film The Big Short. Banks have conditioned us to trust them. What have we got from that? They have screwed us on student loans that we can never get out from under. When the banks committed the greatest fraud in U.S. history, Pension. It's unbelievable. four outsiders risked it all to take them down. We're going to make the big banks hurt. How can the banks let this happen? It's fueled by stupidity. We have to act now. So Mike Barry, who doesn't wear shoes, knows more than the federal government. I worry about you. I'm fine. There's some shady stuff going down. God, this is intimate. I feel like I'm financially inside of you or something. Okay. People lose jobs. The banks have more incentives than greed. You're wrong. We can do everything straight and still go broke. We need to go all in. The ratings agencies, the banks, the government are all asleep at the wheel. You think this is a game? This is a once-in-a-lifetime deal. I'm thinking. Okay, here we go. The Big Short. Film The Big Short yang dirilis tahun 2015 dan digarap oleh Adam McKay adalah film kisah nyata yang menceritakan krisis ekonomi di Amerika pada tahun 2007 sampai 2008. Pada awal cerita The Big Short, ada sebuah pertemuan di bank yang dimana ada pria bernama Lewis Ranieri. Lewis Ranieri ini yang membahas tentang obligasi hipotek yang artinya perjanjian pinjaman dengan jaminan harta tetap yang tidak bergerak. Lewis Ranieri menawarkan keuntungan yang menarik kepada tamu yang ada di bank dengan menyampaikan idenya yaitu MBS atau Mortgage Backed Securities. Ide yang ditawarkan oleh Lewis disetujui oleh banyak orang dan berhasil meraup keuntungan yang besar di perusahaannya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi di Amerika, bahkan ekonomi di dunia. Kejadian ini hanya berlangsung selama 30 tahun saja dan berakhir pada tahun 2008, yang mana ide dari Lewis menjadi berpengaruh buruk terhadap ekonomi di Amerika, bahkan dapat mempengaruhi ekonomi di dunia. Hal ini karena banyak sekali masyarakat Amerika yang meminjam di bank untuk membeli rumah, yang pada akhirnya masyarakat Amerika tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut ke bank yang dipinjamnya. Sebelumnya, seseorang bernama Michael Burry pada tahun 2005 sudah menjelaskan bahwa MBS atau Mortgage Backed Security sangat beresiko dan akan menjadi fatal jika tahun 2007 semua obligasi terjual. Pada tahun 2005, manajer dana beresiko yang ekstrintik, Michael Burry, menemukan pasar perumahan Amerika Serikat sangat tidak stabil, yang berbasis pada pinjaman subprime yang berisiko tinggi. Ia memprediksi bahwa pasar akan runtuh pada kuartal kedua tahun 2007. Ia menyadari bahwa ia dapat mendapatkan keuntungan dari situasi ini dengan menciptakan pasar kredit default swap. Memungkinkan ia bertaruh melawan pasar perumahan. Dengan ide ini, ia mendatangi bank-bank yang percaya bahwa pasar perumahan aman-aman saja pun menerima pengajuannya. Karena Burry sudah mengetahui akan kejadian seperti itu, kemudian Burry melakukan penjagaan agar tidak merugi dengan mencoba membeli $100 juta swap obligasi hipotek di perusahaan Goldman Sachs dan meminjam kredit senilai $200 juta di bank. Kemudian Burry melakukan eksekusi pembelian swap obligasi mencapai $1,3 miliar. Keputusan yang diambil Burry adalah keputusan yang bahaya dan beresiko tinggi. Sesuai prediksinya, bahwa ia meraup keuntungan sebesar 489% keuntungan lebih banyak dari rencana semula.
Beberapa pemain saham pun memutuskan untuk mengikuti Burry dengan mempertaruhkan miliknya di pasar kredit default swap.